Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaina mithla ma nawa salafuna salih fil majlisil mubarak. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan BP3 atau yang mewakili ketua dan pengurus majelis ya pada masjid atau Musalla Ar-Rahmah kantor BP3 yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudari, pegawai kantor BP3 yang Allah rahmati, yang saya hormati. Pada hari ini karena kita tinggal beberapa hari lagi akan menghadapi Yaumul Adhiyah atau hari kurban ya, maka tentunya pembahasan kita tidak akan lepas daripada apa dan bagaimana sifat kurban di hari raya. Nah, yang pertama saya ingin sampaikan pengantar dulu. Yang boleh untuk melakukan sembelihan atau yang berkurban itu ada 4 syarat. Hukumnya sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Satu perintah yang sangat-sangat dianjurkan hingga ulama mengatakan bahwa hukum sunnah muakkadah satu tingkat di bawah wajib. Kalau dia naik satu tingkat lagi sudah jadi wajib. Ternyata dari semua pendapat ulama tentang hukum kurban, Imam Abu Hanifah dan golongan Hanafiyah justru mengatakan bahwa bagi orang yang mampu, yang punya uang, ada kemampuan untuk berkurban di hari raya, maka jadi jatuh hukumnya bukan lagi sunnah muakkadah, tapi jadi wajib. Jadi kalau ada uang, ada kemampuan, tidak berkurban, berdosa menurut Imam Abu Hanifah. Karena bukan lagi sebagai sunnah muakkadah, tapi sebagai kewajiban bagi mereka yang benar-benar mampu. Sehingga hampir kita ibaratkan bahwa ibadah haji dan ibadah umrah itu merupakan rukun Islam. Tapi bagi orang yang tidak mampu, apa itu wajib? Tidak kan? Yang wajib itu ketika ada kemampuan, baru umrah dan haji jadi wajib. Nah, begitu juga dengan namanya kurban. Menurut Imam Abu Hanifah dan golongan Hanafiyah, orang yang punya kemampuan tapi tidak mau berkurban, maka jatuh hukum dosa bagi mereka. Dosa. Karena dia merupakan sudah jadi kewajiban bagi yang mampu. Bagi yang selain orang yang mampu, itu dikatakan bahwa sebagian ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa tidak. Yang mampu dengan yang berusaha untuk mampu, hukumnya sunnah muakkadah. Artinya satu tingkat di bawah wajib. Bisa dipahami nih? Berikut, ada 4 syarat orang yang dianjurkan untuk berkurban. Yang pertama harus Islam. Jadi ada kalau non-muslim membantu, seperti di contoh ya, di masjid-masjid dibantu oleh Pemkot. Cara penyembelihannya tidak boleh pakai seperti cara menyembelihnya kita. Beda. Contoh, yang dari Pemkot datang bantuan. Entah itu dari pengusaha, dari pabrik, dari mana, dari relasi, dari mitra, ya. Maka cukup diucapkan Bismillahi Allahu Akbar seperti sembelihan biasa dan boleh dibagikan. Adapun untuk yang namanya sembelihan udhiyah, itu kan niatnya ibadah. Nah, ibadah ini makanya ada perbedaan. Pertama, waktu menyembelih kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Sesudah itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad
kama barakta ala wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baru dibacalah doa niatnya. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma laka wa ilaika hadhil udhiyah min fulan bin fulan wa fulana binti fulan wa fulan fulan wa alihim, termasuk keluarga mereka. Yaitu fataqabbal minna, maka terimalah pengorbanan ini. Ada beda kan dengan yang dari pemerintah atau dari non-muslim. Jadi beda ya. Itu hal yang mesti dipahami oleh pengurus majelis supaya jangan sampai semua itu Allahu Akbar. Karena kita lihat masih begitu. Masih begitu. Iya, wajarlah karena tidak semua ada majelis taklim. Manfaat majelis taklim ya ini salah satu di antaranya, mengetahui hal-hal yang mana harus dilakukan dan yang mana harus dibedakan. Jadi paham Pak? Berikut. Ustadz, boleh tidak kita berkurban dengan binatang-binatang yang halal dimakan? Ya, nah, memang anjurannya harus yang halal dimakan, tapi sifatnya harus yang diternak. Sapi liar, unta liar, kambing liar tidak boleh dipakai untuk kurban. Kenapa? Karena dimaksud dalam ayat tadi itu mimbahi matil an'am, dari daging hewan yang diternak. Nah ini yang banyak yang tidak paham ini, sehingga mereka mengatakan, oh kan sama-sama sapi. Ya, tapi yang Allah katakan di sini yang tunduk kepada manusia, ya yang sudah diternak. Oh, karena banyak Ustaz waktu itu di Bolsari kan sapi liar lebih murah. Bedakan Pak, bedakan sapi liar yang ada pemiliknya dengan sapi liar yang Allah punya. Saya punya sapi. Nah, saya punya sapi tapi dilepas begitu. Itu bukan liar. Bukan. Sama dengan istri lepas suaminya pergi cari nafkah. Kan bukan berarti kan suami liar. Bagaimana mau disamakan? Apa boleh suami pergi cari nafkah, istri juga ikut-ikut? Nah, tidak kan? Nah, tapi bukan berarti suami yang di luar itu milik semua wanita. Bukan liar. Oke? Bisa dipaham? Nah, jadi bedakan antara yang liar dengan yang, kalau yang liar halal dimakan, tapi tidak memenuhi syarat untuk dikurbankan. Itu perbedaan. Karena cara penyembelihannya juga binatang liar itu, hewan liar yang halal itu beda, Pak. Tidak ada hewan liar yang dipanggil langsung datang. Walaupun kita ada baca-bacanya. Paling harus berusaha pasang perangkap, kalau tidak pakai panah, kalau tidak pakai tombak, kalau tidak pakai senapan. Boleh, tapi dengan catatan harus disebut nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Kalau dia mati dengan itu, maka dia mati dengan asma Allah. Maka halal untuk dimakan. Jangan satu pelor, pokoknya siapa yang kenal semua sama. Nggak bisa. Bisa dipahami nih Pak? Jadi rusa tidak boleh diternak, sapi liar tidak boleh, unta liar. Kenapa ada unta liar Ustadz? Ya, sekarang di Australia sudah jadi hewan invasi. Sampai ditembak dari atas pesawat itu unta. Karena waktu zaman dahulu kala itu para imigran budak-budak yang diambil dari itu mereka bawa unta, dan ternyata unta itu tidak mampu dilepas dan dipelihara. Kan benua Australia besar, sehingga dia sudah menginvasi binatang-binatang lain sehingga mereka kekurangan pangan. Itu tidak boleh dipakai untuk kurban, tapi halal dimakan. Kemudian orang yang berkurban diperbolehkan untuk memakan sepertiga dari dan kecuali satu. Kurban nazar tidak boleh. Saya kalau jadi pegawai BP3 tahun ini, saya potong kambing. Maka tidak boleh dia makan walaupun sepotong. Kalau dia sempat makan karena tidak tahu, maka dia wajib untuk memotong kembali. Jadi paham ini?
Kemudian saya kumpulkan ini, kalau mau dibaca ini panjang sekali. Saya juga tidak mampu. Di sini dikatakan walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbatin. Artinya, dan bagi setiap umat, berarti setiap agama ya, ja'alna mansakan, kami sudah jadikan masing-masing umat ada syariatnya. Oke. Untuk apa? Liyadhkuru smallah, dengan syarat itulah mereka ingat kepada Allah. Ala ma razaqahum, sebagaimana Allah telah memberikan kepada mereka rezeki berupa apa? Min bahimatil an'am, daripada hewan-hewan yang diternak. Ya kan? Nah, Ustadz, boleh tidak saya kurban dengan unggas? Tidak boleh. Adakah Ustadz orang yang kurban dengan unggas? Ada. Ada di beberapa daerah, contohnya, kau sudah diakikah? Oh sudah. Berapa? 5 ekor ayam. Itu ada. Ada yang begitu. Saya dapati seperti itu. Nah, itu perlu ada pemahaman. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 34. Ya. Kemudian dikatakan di sini, hukum adhiyah sunnatul mu'akkadah alal kifayah. Hukum kurban itu dia sunnah muakkadah yang sifatnya sunnah kifayah. Kan ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Apa yang dimaksud dengan sunnah kifayah? Saya jelaskan dulu. Kalau fardu kifayah, contohnya seperti orang meninggal di satu negeri, di satu tempat ada satu orang muslim meninggal, maka wajib hukumnya bagi satu kampung itu untuk menguburkan, memandikan, mensalati dan sebagainya. Dengan catatan, kalau sudah ada 1-2 orang yang melaksanakan, maka satu kampung terbebas dari kewajiban. Itu namanya fardu kifayah. Nah, sunnah muakkadah, kalau dalam satu keluarga sudah ada satu yang berkurban, oke, maka sudah terlepas yang lainnya daripada sunnah muakkadah tadi. Bisa dipahami ini? Berikut dikatakan di sini, tajibul udhiyah fi halatain. Hukum kurban menjadi wajib, bukan lagi sunnah, pada 2 keadaan. Yang pertama dia bilang di sini, ta'yinul udhiyah, menentukan hewan untuk dikurban. Masalan ayyaqula hadhihi adhiyati. Contoh, bapak punya kambing atau sapi. Kemudian bapak berkata begini, ini nanti saya mau kurban, maka jadi wajib bagi dia berkurban. Karena miliknya, bukan yang ada di penjualan, bukan ada di tempat penampungan. Ini saya mau potong nanti begini. Tidak bayar dulu, baku atur harga baru bayar dulu, baru sunnah muakkadah. Tapi kalau saya punya sendiri, peliharaan saya sendiri, saya katakan ini saya rencana mau kurban. Apa itu sapi, kambing, maka jadi wajib lagi sama dia, bukan lagi sunnah muakkadah. Bisa dipaham, Pak? Kemudian selain daripada tadi ta'yinul udhiyah, menetapkan bahwa saya punya ini akan saya kurban. Yang kedua, kurban nazar. Sudah jelas sekali itu kurban nazar. Nah, jadi perbedaannya kalau ta'yinul udhiyah, menentukan bahwa ini hewan saya akan saya kurban, jadi wajib tadi kan? Nah, dia boleh makan sepertiga. Boleh. Tapi kalau nazar tidak boleh, walaupun sama-sama wajib. Kalau nazar tidak boleh. Terus bagaimana dengan akikah, Ustadz? Akikah berlaku seperti hukum udhiyah. Dan akikah tidak boleh dimakan oleh ibu si bayi. Karena si ibu menyusui anaknya. Sedangkan itu adalah tebusan atas diri si anak. Suaminya bisa, saudaranya si bayi boleh, om pamannya boleh makan. Kenapa? Bedakan antara hewan yang disembelih niatnya ibadah dengan hewan yang disembelih niatnya untuk jual. Yang di pasar niat untuk ibadah apa jual? Jual. Kalau yang di masjid, yang kurban di masjid jual apa? Ibadah. Ibadah tentu berkahnya beda. Tentu ada keberkahan yang berbeda. Maka sangat dianjurkan bagi orang yang berakikah dan orang yang berkurban selain ibunya,
Ya, selain orang yang bernazar tadi itu, sebaiknya dia mengambil sedikit atau memakan daripada daging kurban tadi itu. Dengan satu harapan, semoga ini dapat menjadi rahmat dan berkah. Sebagaimana dalam sabda Nabi, Nabi mengatakan, kullu lahmin nabata min haram, falyatabawwa maq'adahu binnar. Setiap jengkal daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka tempatnya di api neraka jahanam. Itu makan sesuatu yang haram sehingga tumbuh daging. Nah sekarang bagaimana kalau dia ada nilai ibadah? Kira-kira. Apa tidak sebaliknya? Setiap daging yang tumbuh dari barang yang diberkahi Allah, tentu tempatnya seperti itu. Oh saya ini Ustaz darah tinggi, asam urat, kolesterol tinggi, ya jangan makan banyak lah. Yang penting sudah mengambil berkahnya. Yang di sini yang dimaksud memakannya di sini bukan berarti makan sampai sakit. Makan sambil baca Bismillahirrahmanirrahim, la syifa illa syifauka. Ya Allah, aku makan barang ini dengan Engkau Tuhan yang Maha menyembuhkan. Maka berilah kemampuan untuk sembuh dengan apa yang menjadi pantangan dari apa yang dimakan. Sudah dipahami ini? Baik. Kemudian tajuzu tadhiyah fil an'am bidzakar wal unsa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam anil gulami syatan wa anil jariyah syat la yadurrukum dzukranan kunna au inatan. Kalau tidak mampu berkurban dengan seekor kambing, seekor sapi, maka bolehlah kita mengambil binatang kurban itu dari jenis betina. Sekarang yang jantan mahal. Akikah juga begitu. Jantan sekarang harganya sudah 3-4 juta. Uang budget 2,5 juta. Berarti hanya mampu beli betina. Betina boleh dikurban. Betina. Ustadz, bagaimana dengan binatang kambing pulia, kambing banci? Ada kambing banci begitu. Paling enak dia punya daging, Pak. Karena dia tidak pernah kawin. Dia mau kawin dengan laki-laki, dia ada gen betina. Mau gabung dengan betina, betina bilang, kau ada ini sana. Kalau di kampung Arab itu biasanya mereka bilang kambing pulia, itu dagingnya paling empuk, paling enak dan paling gurih. Itu orang bilang kambing pulia. Bapak-bapak karena tidak sering berhubungan dengan mereka maka tidak tahu. Jadi ada namanya kambing pulia ya, kambing pulia. Jenis kambing pulia itu dia jantan, tapi dia tidak suka, bukan dia punya jalan miring-miring begini, bukan. Yang tunggu dia punya jalan miring begini, oh kan tidak. Dia kambing biasa, tapi dia tidak suka pejantan, walaupun dia sudah usia pejantan. Iya. Kemudian siapakah yang dianjurkan untuk berkurban? Yang pertama muslim. Yang kedua al-bulugh wal aql. Mari sini Pak. Yang kedua al-bulugh wal aql. Apa itu al-bulugh wal aql? Yaitu orang dianjurkan yang mampu untuk berkurban, yaitu pertama muslim, yang kedua harus akil balik. Jadi kalau ada anak-anak yang belum akil balik walaupun orang tuanya mampu, kemudian dia rencana kurban atas nama anaknya, tidak boleh. Karena anaknya belum akil balik. Bisa dipaham? Nah. Kemudian wal aql, artinya walaupun sudah akil balik tapi idiot, apa tuh namanya sekarang itu? Ya, akalnya tidak sempurna maka tidak boleh berkurban. Mengatasnamakan dirinya. Misalnya si A punya anak, wah ini kasihan dia ini sudah berkurban, tidak boleh. Kan sini berarti al-aql, artinya berakal sempurna. Yang ketiga adalah al-istita'ah. Disunahkan, sangat dianjurkan orang berkurban di hari nahar, yaitu pada orang-orang yang punya kemampuan. Sunnah muakkadah, tapi wajib menurut Imam Abu Hanifah bagi mereka yang mampu. Kemudian perhatikan tipe-tipe hewan yang lebih afdal. Ini perhatikan ini ya, supaya kita paham. Al-udhiyah bil budnah afdal minal baqar. Berkurban dengan seekor unta jantan itu lebih afdal daripada seekor sapi jantan.
Jadi kalau ada unta lebih afdal. Tapi sini kan tidak ada unta. Ya, ontoi banyak. Ya, kenapa? Li'annaha a'dham minha fil lahm. Kenapa unta lebih afdal dan lebih utama daripada sapi? Karena sisi dagingnya lebih banyak dan lebih berkualitas unta daripada sapi. Unta tidak boleh dikurbankan bila belum mencapai umur 5 tahun menjelang 6 tahun. Sapi tidak boleh dikurbankan di bawah 2 tahun. Harus usia 2 tahun ke atas. Kambing kacang tidak boleh dikurban umur 1 tahun, tapi harus 2 tahun masuk tahun ketiga. Domba boleh umur 1 tahun masuk tahun kedua. Itu bedanya kambing sama domba. Ganam sama kibash. Ya. Baru kemudian di sini dikatakan bahwa wal baqarah afdal minasyat. Sapi lebih utama dikurbankan daripada kambing. Tapi yang dimaksud di sini sapi, 1 orang kurban dengan 1 ekor sapi. Bukan 7 orang. Paham ini, Pak? Jadi yang dimaksud ada sapi lebih utama daripada seekor kambing atau unta. Kenapa sapi lebih utama? Karena 1 orang kurban dengan 1 ekor sapi. Itu lebih utama daripada dia kurban dengan kambing. Nah, ini perhatikan lagi. Di sini dia bilang wasyat afdal min musyarakah sab'a fi budnah au bakar. Sedangkan kambing, kurban dengan kambing 1 ekor lebih utama daripada kelompok 7 orang. Ya, paham ini? Jadi saya punya kambing. Sebenarnya boleh sih saya bergabung dengan kelompok. Kata ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada bahwa seekor kambing lebih afdal dikorbankan daripada 1 ekor sapi 7 orang. Kenapa? Karena satu ekor sapi 7 orang bisa ada 2 niat, Pak. Contoh, saya punya istri melahirkan 7 hari sebelum hari raya. Nah, sunnahnya itu akikah 7 hari kelahiran. Hari ke-7 pas lebaran haji. Mana yang saya utamakan? Kurban atau akikah? Ya. Kenapa kok harus akikah lebih diutamakan daripada kurban? Ya. Ya. Itu perbedaan. Karena akikah hanya sekali seumur hidup. Sedangkan kurban setiap tahun boleh kita lakukan bila umur panjang. Iya toh? Jadi, Ustadz, saya ini mau kurban akikah. Tapi saya ini berpikir-pikir, kesian turun musala cuma 6 orang belum dapat 1 ekor sapi. Boleh tidak kita gabung tapi kita mau akikah? Boleh. Dengan catatan yang potong juga mesti tahu dia baca. Yang cuma tahu potong. Pertama dia harus sebutkan dulu kurban, karena itu hari raya kurban. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma laka wa ilaika hadhil udhiyah min fulan bin fulan wa fulana binti fulan wa fulan bin fulan wa alihim fataqabbal minna. Jangan dulu sembelih. Baca lagi niat yang kedua. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma laka wa ilaika hadhil akikah min fulan bin fulan au fulana binti fulan. Fataqabbal minna. Bismillahi Allahu Akbar. Baru tertebus tebusan itu. Kullu gulamin rahina biaqiqatihi hatta tudbah anhu yawma sabi'i wa yusamma fi wa yuhlaq, kata Nabi. Setiap anak yang terlahir tergadai di hadapan Allah sehingga pada hari ke-7 ia diakikahkan ayahnya, orang tuanya, diberi nama dan dicukur rambutnya si bayi, kemudian ditimbang, senilai itulah perak disedekahkan. Bisa dipahami ini? Saya mau jelaskan sedikit. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan anak yang tidak diakikah tidak bisa memberi syafaat kepada ayah ibunya di yaumil mahsyar. Apa itu syafaat? Tidak bisa menolong, meminta pengampunan Allah kepada ayah ibunya. Karena apa? Karena tidak diakikah. Bisa dipaham? Mari saya jelaskan sedikit sebelum saya akhiri. Coba tolong dijawab sama saya.
Kenapa setiap bayi yang lahir wajib menangis? Bukan harus, wajib. Ibu-ibu saya tanya, karena ibu-ibu yang punya rahim. Dorong punya Rahman, dorong punya Rahim. Coba, ada nama Rahman di sini? Bukan ibu-ibu punya Rahman. Bukan maksud saya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Suami punya sifat Rahman, ibu punya Rahim. Makanya kasih sayangnya itu melebihi daripada kasih sayang bapak. Boleh dijawab ibu? Kenapa bayi yang lahir wajib menangis? Kalau tidak menangis, dokter atau bidan pukul di pantat kasih menangis. Seakan-akan menangis itu wajib bagi bayi yang baru lahir. Tolong dijawab. Kalau secara medis ya Sebentar Pak. Bagaimana? kalau dari secara medis sendiri itu fungsinya menandakan kalau jantung sama paru-parunya itu berfungsi karena kan ada tekanan saat kita mengeluarkan itu berbeda. Oh, jantung sama paru-paru berfungsi dengan adanya tanda tangisan tadi. Kalau orang ketakutan jantungnya berdebar tidak? Kalau orang terlalu gembira berdebar tidak jantungnya? Berarti respek daripada jiwa. Ketiga di alam roh. Allah berfirman, Alastu birabbikum? Bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Semua roh yang belum lahir berkata, tidak, engkau adalah Tuhan kami. Allah bilang, untuk membuktikan aku Tuhan kamu, maka aku berikan kau kesempatan untuk membuktikan. Pertama, ada namanya area transit area, yaitu Ar-Rahim. Pada usia 120 hari, usia kehamilan seorang wanita, kata Nabi, Allah tiupkan ruh. Sejak dia mulai ada ruh, inilah jantung mulai berdetak. Sebagai tanda respon bahwa dia sudah menerima kesaksian di hadapan Allah bahwa dia mengaku Allah Tuhannya. Supaya adil, Allah bilang 9 bulan 10 hari dalam rahim ibu, engkau tidak usah berusaha untuk hidup. Aku yang jamin. Makanya si ibu dan si ayah tidak pernah tahu kapan si bayi lapar, kapan si bayi haus, bagaimana cara dia bernafas. Walaupun secara medis bisa dijawab ya. Tetapi apa yang terjadi di dalam? Si bayi tinggal makan, minum, buang air, ya, bernafas, bisa mendengar suara dari luar walaupun belum bisa melihat. Karena nanti sudah kelahiran 40 hari baru bayi melihat. Semua fasilitas Allah siapkan di Ar-Rahim. Sehingga si bayi tidak perlu berusaha untuk makan dan minum. Tapi ketika dia lahir ke dunia, si bayi menangis. Seakan berkata, ya Allah, surga kecilku telah engkau ambil. Maka kata Allah, tangisanmu menunjukkan bahwa engkau menangis karena surgamu telah hilang. Tapi don't worry my son. Don't worry my daughter. Why? I can give the paradise next time. Okay, tapi kau akan dapatkan surga sejati bila engkau buktikan ana Allah rabbukumul a'la. Aku Tuhan Allah, Tuhanmu yang maha tinggi. Bagaimana? Fa'buduni, sembah aku. Oke. Buktikan dengan agama yang kuturunkan melalui syariat. Kalau engkau laksanakan dengan baik dan benar, husnul khatimah, maka akulah Tuhan akan berfirman di saat akhir nafasmu dengan ucapan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi jannati wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Engkau dapatkan surga hakikat, surga yang sebenarnya. Tapi sejak itu si bayi menangis 2 alasan. Pertama, surga yang telah Allah berikan 9 bulan 10 hari telah hilang. Yang kedua, mau makan pun mesti menangis. Mau kencing pun mesti menangis. Kalau nyak menangis kasihan papa dan mama tidur terus. Lo anggap kita tenang-tenang, padahal so lapar. Tahu-tahu sudah malnutrisi. Bisa dipaham? Itu dari sisi spiritual keagamaan. Dan spiritual medis, semua bisa dijawab. Dia bernapas, makan, minum melalui plasenta dan sebagainya. It's okay, no problem. But, dari sisi, itu sebabnya, maka jantung mulai berdebar-debar, ketiga menangis, sebagai respek jiwa, maka Allah melalui nabinya, Nabi kita Muhammad SAW, adzinu fi udhunaik, azankan di telinga kanan, iqamatkan di telinga kiri untuk menenangkan dia, si bayi. Allahu Akbar, bla bla bla, hayya 'alas shalah,
dirikan salat. Hayya 'alal falah, baru kemenangan kau dapat. Maka si bayi tenang. Kemudian caranya bagaimana? Jangan kau tunda itu ibadah. Qad qamatis shalah. Salat telah didirikan. Bukan akan didirikan. Mestinya kan akan. Tapi di kalimat itu qad qamatis shalah. Ada kata qad di situ yang menunjukkan kata ditahqiq bahwa salat telah dilaksanakan. Padahal kita baru mau salat ini. Kenapa dikatakan dengan salat telah dilaksanakan? Karena pengertian salat yang engkau pahami adalah gerakan. Gerakan ke belakang. Sembah dulu Allah dengan hatimu. Iyyaka na'budu. Iya. Sembah Allah itu dengan kemurnian tauhid. Yakini Allah Tuhan segala-galanya. Tuhan yang memberi hidup. Tuhan yang memberi kemampuan, rezeki dan menjamin semua apa yang kau butuhkan. Bila engkau percaya dan engkau yakin, maka silahkan minta kepadaku dengan keyakinanmu tadi. Tapi melalui sholat, makanya sholat itu adalah merupakan wasilah. Apa itu wasilah? Perantara. Boleh kita berhubungan dengan Allah tidak sholat? Boleh kita meminta kepada Allah tanpa sholat? Berarti harus ada wasilah. Sebagaimana Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, pelihara dan jagalah takwamu dan carilah Allah itu dengan perantara. Ibadah, amal saleh, ya, dengan bakti kepada orang tua, itu wasilah semua yang mendekatkan diri kita taqarrub ilallahi, yang membuat kita bisa mendekat kepada Allah. Tidak ada cara mendekat kepada Allah selain ibadah dan amal saleh. Nonsense. Bullshit bila Anda mengatakan tidak ada cara lain kecuali dengan ibadah. Bisa dipaham, Pak? Habis ini usah Bapak tanya. Kemudian dikatakan di sini bahwa tadi sudah dijelaskan kan bahwa 1 ekor kambing lebih utama daripada 1 ekor sapi 7 orang. Karena apa? Karena 1 ekor kambing langsung namanya sendiri. Sedangkan 1 ekor sapi 7. Tentu lebih afdalnya. Ya. Itu hikmah hukumnya. Tapi bukan berarti mulai sekarang masing-masing cari kambing nggak usah. Tidak begitu ibu bapak sekalian. Jangan dipahami itu dengan yang seperti itu. Artinya dari sisi hikmah yang kita lihat bahwa saya ini tidak masuk kelompok di situ. Soalnya saya seperti kurang pede begitu. Tidak apa-apa lah dengan kambing, lebih utama. Tapi kalau untuk berjamaah dengan manfaat lebih banyak dan sebagainya, tidak mengapa kita berkurban tadi itu, walaupun tidak mendapatkan keutamaan, tapi mendapatkan keberkahan dari kurban. Ya toh, contoh di tempat ini jamaahnya banyak, sapinya cuma 3 ekor. Kalau berbagi semua ini lain cuma dapat gigi dan kuku. Kalau berbagi kambing, ya kan? Nah, boleh kita mengambil alternatif. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum saya buka lagi sedikit, saya ingin jelaskan bahwa selain daripada ta'yin udhiyah, menetapkan, ini saya punya kambing ini saya kurban, jadi wajib. Ya toh? Karena dia punya. Dia sudah menyebutkan bahwa dia akan kurban dengan hewan ini, maka jadi wajib, bukan lagi sunnah muakkadah. Yang kedua, kurban nazar. Saya kalau jadi pegawai tetap di kantor BP3, saya potong kambing. Maka ketika terjadi itu, wajib hukumnya potong kambing dan dia tidak boleh makan daripada nazar. Kalau kurban udhiyah boleh dia makan. Yang penting dia makan semua. Iya. Ustadz, saya ini ada kelompok 7 orang di sapi. Biasanya panitia bagi tiap orang yang punya nama 7 kantong. Saya tidak mau ambil 7 kantong, saya mau ambil semua sepertiga. Sebagaimana ketentuan ya. Tidak apa-apa. Ente faedah, tidak ada pahala. Ini tidak berkurban namanya. Walaupun hukum kurbannya sah. Tapi, Ustadz, saya punya keluarga tetangga ini. Kasih orang susah. Diorang ada tinggal di sana. Tidak masuk jangkauan panitia. Boleh tidak? Itu lebih afdal. Itu lebih utama. Karena ayat Quran yang bilang. Wa atu dzil qurba wal yatama wal jaril junubi. Lebih utama sedekah maupun kurban, zakat atau sedekah
kau berikan kepada keluarga dekatmu. Apalagi kalau dia tetangga dan keluarga. Dia lebih utama daripada anak yatim. Orangnya anda. Semua orang kasih ke sana. Terakhir, beras dan jual. Karena semua bawa beras. Padahal tuan anak yatim ada butuh sikat gigi, sabun, dan sebagainya. Makanya kalau mau bawa di panti asuhan, Bu, Pak, jangan pakai ilmu taksir. Kira-kira ini beras, ini orang makan. Tidak begitu. Apa yang mereka butuhkan? Jadi tanya dulu sama pengurus panti asuhan. Kira-kira di sini apa yang kurang? Oh, kurang ini, kurang ini. Nah, itu yang orang kasih. Itu langsung termanfaatkan. Ketika pengurus panti asuhan jual beras, korupsi. Padahal kesian, beras 6 ton di dalam. Iya, obat apa? Odol gigi itu cuma kalau kurang pas begini untuk anak-anak. Karena sekurang ujung. Berarti kita tidak membantu, hanya memberatkan. Jadi, sebaiknya datang di panti asuhan, tanyakan apa yang kalian butuhkan, itu yang kita berikan. Baru, kemudian kalau mau bawa di panti asuhan kurban, yang paling afdal itu kalau akikah dalam bentuk masak. Kalau kurban, daging. Itu perbedaan sedikit antara akikah dengan kurban. Kenapa? Kalau kurban, karena kurban banyak. Tidak mungkin makan semua itu yang saya masak. Kalau akikah kan cuma keluarga ini, satu. Saya masak. Bisa dipahami, Pak? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nyala, langsung pulang. Ya. Titipan pertanyaan. Jadi misalkan kita mendapatkan hadiah ya, kita mendapatkan hadiah dari suatu perusahaan, dapat hadiah sapi. Nanti mungkin akan dipotongnya sama-sama pas di raya kurban. Bagaimana hukumnya? Dan misalkan yang nanti mungkin yang menguliti memang membeli semua yang muslim kan, yang sudah berhak dibeli. Tapi pada saat dia dipotong, dibagi, tapi yang mengerjakan non muslim. Dan hadiah itu juga akan diberikan juga kepada yang sebagian kepada yang non muslim. Bagaimana kira-kira itu? Baik. Kalau yang pertama tadi pertanyaan mungkin terlambat ya. Oh iya. Iya. Itu dulu kita koreksi. Jadi kurban hari raya Idul Adha itu disunahkan kepada tiga ya. Muslim, akil balik yang punya akal sehat dan mampu. 3 ini. Oke. Kalau bukan muslim tidak masuk kategori kurban. Dia sembelihan biasa. Makanya sebagai panitia atau sebagai imam harus paham ini. Oh, ini dari mana ini? Dari perusahaan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Selesai. Ini mana? Oh, ini kelompok. Sebutkan, tulis namanya. Maka pakai bin atau binti. Bapak tahu kenapa orang mau menikah mesti pakai bin dan bin? Aku kawinkan engkau dengan seorang perempuan yang bernama Fulana binti Fulan dengan mahar darimu sekian. Kenapa mesti pakai bin dan bin? Bin itu artinya anak laki-laki. Binti itu anak perempuan. Artinya sekarang ngoni so kawin. Ngoni pe papa so tua atau ngoni pe mama so nyanda. Habis dorang ngoni itu mau mati. Itu Allah ingatkan itu. Bisa dipahami ini? Nah, jadi bismillahi Allahu Akbar. Allahumma laka wa ilaika hadhil udhiyah min fulana binti fulan wa fulan bin fulan bla 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 wa alihim fataqabbal minna. Oke, daging kurban ini orang kaya pun boleh dikasih. Bukan cuma orang fakir. Orang kaya ada pabrik ngana. Pak, ini mau berbagi berkah. Bukan berbagi rezeki. Kalau rezeki dia punya banyak sekali. Berbagi berkah. Karena orang yang punya rezeki banyak belum tentu ada berkahnya. Kecuali pada hal-hal yang kita lakukan, niatkan karena ibadah. Bahkan ulama ada yang mengatakan boleh diberikan kepada non-muslim sebagai apa? Syiar. Termasuk akikah. Akikah 1/3 diberikan kepada orang yang membantu kelahiran si bayi. Bidan atau dokter.
walaupun dia berbeda agama. Kenapa? Itulah syiar kita kepada agama lain. Kita mau tahu, ketika dia makan daging yang ada nilai ibadahnya, Allah beri hidayah. Entah bukan dia, mungkin keturunannya. Sebagaimana Nabi ketika masuk di Taif, dilempari batu, Jibril turun dari langit. Ya Muhammad, amartani amran. Perintahkan aku satu kalimat, aku gulung kota Taif. Karena Nabi ini ciri subadar. Nabi tampung begini itu darah, jangan sampai menetes di tanah. Kenapa? Karena Rasulullah mendengar bumi berkata, satu tetes saja jatuh, selesai kalian, kata bumi, akan aku lipat. Nabi mendengar begini, makanya ada di satu tempat di kota Taif itu, ada satu gua yang Nabi sandarkan dia punya pipi begini. Sampai sekarang tuh bau harum tuh darah itu, kalau sudah pernah pergi haji dan umrah, tercium tuh bau harum darahnya Nabi. Sampai hari ini, 1400 tahun lebih. Itu turun darah, suitang. Oke, jadi kenapa ketawa Pak? Ya mesti ada di gerap-gerap sedikit. Kalau nyanda ini semua bubar. Bisa dipaham Ibu? Halo? Iya. Jadi yang pertama tadi itu boleh kita menyembelihnya, menerimanya, tapi berbeda cara membacanya. Baru yang kedua apa tadi? Yang menguliti dan sebagainya, tidak boleh menerima upah daging dari sembelihan, haram. Menerima upah daging. Jadi begini, saya teman-teman 7 orang, orang mau beli sapi, bawa di musala Ar-Rahmah, panitia bapak dan teman-teman yang mau laksanakan. Sudah nanti ngoni pe upah ambil dari daging situ, haram itu, haram. Tidak boleh dijual daging kambing. Oh kita ini kasihannya nak makan daging kambing. Dokter bilang kalau kita makan mati. Karena kita punya kolesterol tingkat dewa. Dan sebagainya. Kita mau jual aja kong ganti dengan daging sapi. Haram. Tidak boleh. Karena itu tidak niatkan diperjualbelikan. Kalau Anda tidak bisa makan, maka berikan kepada keluarga yang bisa makan. Bukan ambil solusi sendiri. Karena botu, bin skakar, bin koncudu, tambah lagi ini yang sebelah rumah ini anak bersaudara, kong la haula wala quwwata illa billah, biar juga kita buang. Ada kan begitu toh? Kalau seperti itu, bagaimana kalau terjadi patoran pediri? Tentu orang tidak mau. Nah, jadi intinya itu pertama. Terus panitia bagaimana? Boleh dari yang berkurban punya bagian. Sudah ini, saya bukan sedekahkan. Saya berikan niat untuk berbagi hewan kurban. Nah, itu dibolehkan. Karena beda niat dan beda cara. Bisa. Jadi panitia menerima itu bukan upah dari menyembeli, tapi sedekah dari orang yang berkurban. Innamal a'mal binniyat. Setiap perbuatan tergantung apa yang dia niatkan. Ada orang bilang, panitia bilang, oh jual je DP kuli. Nanti DP kuli ini, orang mau bikin akang rokok, untuk minum ini sebagainya. Sebenarnya itu tidak boleh. Tidak boleh menjual bagian daripada hewan kurban untuk sesuatu yang ada manfaat bagi orang yang menyembelih. Oke? Jadi harus bagaimana? Ya tinggal kita punya bijaksana sajalah. Ya toh, yang 7 orang tadi kumpul doi baru ini mau dari rokok, bukan upah. Sebab lafaz dalam Islam itu bisa menentukan halal dan haramnya. Kan cuma ucapan, cuma kalimat. Nah, coba ngana kawin yang usah pakai kalimat. Coba ngana masuk Islam kong. Coba ngana mau mati kong yang usah la ilaha illallah coba. Kayak penting ketawa. Dahsyat sekali ketawa. Jadi dalam Islam itu lafaz seperti tadi ta'in udhiyah. Hanya dengan menyatakan ini kita punya, kita mau kurban. Jadi wajib yang tadinya sunnah muakkadah. Jadi dalam Islam, setiap sesuatu yang ada kaitannya dengan hukum dan orang banyak, jangan sembarang berucap. Kalau Anda tidak yakin dengan ucapan itu. Karena itu bisa menjadi hukum halal, haram, dan sebagainya. Ya tidak? Sudah boleh? Boleh lanjut? Silakan, masih ada lagi? Atau sudah cukup? Ya. Kan untuk panitia kurban, Ya. biasanya itu yang sering kita lihat di tempat-tempat lain atau di mana-mana saja. Ya.
saat memotong itu sudah disisihkan untuk masak untuk orang Iya. apa? Untuk Panitia. panitia makan. Hukumnya Asal keridoan dari 7 orang tadi itu mengambil dari bagiannya dia. Ridwan. Iya. Oh, sudah orang panitia, orang 7 orang ini sudah nanti kalau ngurus habis potong kan ambil juga kita pilih bagian 1 di situ atau berapa. Apa? Mesti tanya. Oh, kotornya langsung. Makanya nggak pernah terubah-ubah ini musola dari dulu. jadi apa? PM, no? Jadi Jadi- kita sudah potong, Iya. sudah sisihkan nih. Mungkin Makan. 5 kilo untuk Heeh. sate habis Iya. habis potongan, habis potong. Jadi itu biasanya, Ustadz bilang itu ada berkahnya apa makan kita asam urat naik. Karena punya minta halal. Jadi sebelum kumpul uang itu bilang dulu Pak yang berkurban. Kan dorong punya hak. Dorong punya niat, dorong punya peruntukan. Kontoran cuma mentang-mentang orang yang potong. Ini orang bapotong ada 2. Macam yang tadi itu. Iko Mumasa dengan Iko Susuru. Siapa usah tahu? Pengalaman. Berarti tanya dulu ke semua 7 orang. Jadi 7 orang tadi pertama diminta keridhaan mereka. Boleh tidak dari bagian kalian, ya, kita menggunakannya untuk ini, boleh. Atau misalnya untuk uang rokok, uang ini ya, uang minuman, ya seperti Fanta, bukan cap tikus ya, Fanta, Coca-Cola, silahkan, ya. Karena ada lagi kita lihat kok cap tikus taruh. Ada kita pernah dapat itu. Dia bilang, Ustaz, kok nyarak bagate, aduh setengah mati, ini ada tenaga. Terus bawa diam. Mau jawab, kita salah lagi, kau mau pukul akan. Ya, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Saya ada 3 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama mengenai akikah. Akikah kan batasnya 7 hari ini tadi. Misalnya sampai seorang itu dewasa, dia belum akikah, tapi dia mengikuti kurban. Hukumnya seperti apa? Pertama. Ya. Kemudian yang kedua mengenai kurban. Misalnya dalam satu sapi itu ada 7 orang. 7 orang itu kemudian dikasih sapi di situ kan maksudnya diserahkan ke panitia dalam bentuk uang ini Pak Ustadz. Bukan dalam bentuk hewan tapi dalam bentuk uang. Nah, nanti kan panitia yang Cari. belikan sapi. Jadi sudah tidak ditanyakan apa-apa yang penting untuk berkurban saja. Iya. Nah, kemudian dari uang itu misalnya harga sapi 10 juta. Dapat 7,5 juta. Nah, tapi yang dikumpulkan itu lebih dari 10 juta. Nah, akhirnya ada yang sisanya itu misalnya dibayar untuk orang yang menyembelih misalnya, atau diberikan hal lain, itu seperti apa? Kemudian yang ketiga, Pak Ustadz, dari sapi itu biasanya yang diperbagikan kan cuma daging sama tulangnya. Nah, hukum yang misalnya isi dalamnya, kemudian kepalanya, kakinya, itu seperti apa? Baik. Ya, yang saya jawab yang nomor 2 dulu. Ya. Kan ada kesepakatan antara kelompok. Orang kumpul uang misalnya 2.500.000. Berarti 17 juta ya. 17,5 juta ya. Oke. Tapi orang mau cari sapi yang 16,5. Kenapa? Berarti ada selisih 1 juta. Selisih 1 juta itu bukan upah. Untuk beli kantong, untuk orang beli rokok, ya, orang beli apa lagi namanya ini? Transportnya dan sebagainya. Itu bukan upah. Maka disetujui oleh 7 orang tadi. Maka tidak mengapa. Iya kan? Tidak mengapa. Kenapa tidak mengapa? Karena yang masuk sedekah kurban itu adalah yang 16 juta itu. Bukan yang 17, bukan yang 1,5 juta kelebihan dari 16 tadi. Kan 2,5 juta dikumpul 7 orang kan 17,5 juta ya. Berarti yang disepakati untuk dikurbankan adalah yang 16 juta. Kau ini usah minta tambah lepas tuh orang yang ada berkurban. Oh iya betul. Itu yang ente lupa tanya. Kemudian yang itu dari uang itu Tinggal pintar-pintarnya kita mencari harga sapi, kemudian
sampaikan harga itu yang sebenarnya. Ini kan orang mau dapat berkah semua yang ceritanya. Mau ambil berkahnya. Walaupun saya tidak berkurban, tapi saya mendapatkan pahala kurban dari apa yang saya laksanakan. Sehingga saya tidak makan daripada upah kurban tadi. Tapi atas sedekah sunnahnya orang yang berkurban. Jadi pada waktu saya kasih 2,5 juta, saat itu saya tahu harga hewan hanya 2 juta. Yang 500 untuk keperluan lain-lain. Berarti yang satu sedekah kurban, yang satu sedekah sunnah. Bisa. Untuk penyembelihan boleh diambil dari situ. Tidak boleh. Jangan karena penyembelihan diambil dari situ. Sapi dipotong di tanah wakaf tidak boleh. Tidak boleh memotong hewan kurban di tanah wakaf. Sehingga ada yang bilang, Ustadz, dorang bawa saudara suka sekali bawa bakalai. Dong keluarga. Dari siapa? Iya, dorang turunan begitu. Satu jawab, ya karena dorang tercipta dari tanah sengketa. Itu keluarga itu tercipta dari keluarga sengketa. Dari tanah sengketa. Ya, jadi artinya Jelas tadi dulu masalah tanah wakaf ini misalnya seperti apa? Kalau misalnya di perkantoran ini kan tanah hibah nih dari negara, bisa nggak penyembelihan di sini? ya kalau milik negara kan itu berarti kan bukan milik perorangan. Wakaf itu kan perorangan. Tidak ada negara pernah kasih wakaf. Yang ada hibah. Kalau di masjid Pak, kan kebanyakan tanah wakaf itu. Nah, sekarang orang yang kasih wakaf ini niatnya untuk apa? Bangun masjid. Berarti seluruh aktivitas masjid yang di dalamnya ada unsur syiar, maka tapi ada juga yang mengatakan kalau tidak, biar dia kintal-kintal ini boleh. Mesti tanpa lain dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau semua orang ingin humpik kintal-kintal semua kok cuma sini yang ada, itu potong di mana? Jadi itu yang pertama, yang kedua ya. Nah, baru apa lagi? Itu yang kedua Pak. Yang pertama yang akikah, yang sudah dewasa belum akikah Ya. tapi kurban. Perhatikan redaksi hadis saya sebutkan tadi. Nabi mengatakan kullu gulamin rahina. Gulam dalam bahasa Arab itu artinya anak yang belum mencapai usia balik. Jadi kita bagi begini. Ada namanya awal waktu. Ada pertengahan waktu dan ada akhir waktu. Di akikah berlaku itu. Awal waktu lebih utama daripada pertengahan waktu. Pertengahan waktu masih lebih utama daripada akhir waktu dalam ibadah. Oke? Nah sekarang dalam akikah 7 hari sesudah kelahiran itulah awal waktu yang paling afdal di antara waktu-waktu yang Allah berikan. Bagaimana kalau hari ketiga kita ini semua mampu sekali. Terus semua potong memang juga karena kita semua berangkat. Jadi sedekah sunnah bukan akikah. Jadi orang berakikah di hari ke-6 ke bawah tidak dianggap akikah oleh hukum Islam, tapi dianggap sedekah biasa. Itu perlu diperhatikan. Sama dia orang salat zuhur jam 10 pagi. Di pesambayan sama, dohor 4 rakaat. Di takbir, di azan sama. Tapi Allah bilang, serupa kita tidak pernah bilang jam 10 sambayang. Mengunis terlalu semangat sekali, sudah mana-mana aja. Jadi sholat sunnah. Hukumnya berubah jadi sholat karena bukan pada waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu kata Allah telah ditetapkan waktunya. Nah, akikah juga demikian. 7 hari adalah waktu yang paling afdal. Hari pertama apa yang dilakukan? Ada 2. Hari pertama lahir. Pertama, anak itu diazankan telinga kanan dan diikamatkan telinga kiri. Saya sudah jelaskan hikmahnya tadi kan? Yang kedua, bawa kepada orang-orang saleh, orang-orang alim. Bawa tuh bayi itu kepada mereka untuk ditahnik. Apa itu tahnik? Orang alim dia tahu itu. Diambil kurma muda atau kurma mengkal. Kalau tidak ada kurma mengkal, diambil madu. Dia taruh di jarinya sini. Ya, bilang pada dia tuh orang alim cuci tangan. Sudah sini. Habis kereta hidung kok. Sudah cuci, bersih, taruh. Dia akan dia akan tempelkan di langit-langit. Tahnik artinya al-hanak. Hanak itu artinya langit-langit. Kenapa dia ditempelkan di menit pertama kelahiran?
Karena si bayi selama 9 bulan 10 hari tidak pernah makan dan minum menggunakan rahang. Apalagi lidah dan kecaping. Dia tinggal masuk makanan melalui plasenta. Oke. Maka Nabi diajarkan Allah. Tahnik itu bayi. Maka sahabat kalau datang kelahiran anak-anaknya, dia bawa ke Nabi. Nabi ambil kurma yang matang, yang ini, Nabi kunyah, baru Nabi kasih masuk dan gosok. Kasih bayi mulai akan memimis sesuatu yang baru. Nah, tanpa disadari, itu telah melatih rahang si bayi untuk mulai bekerja dalam bentuk mengunyah makanan. Karena 9 bulan sejak tercipta, dia tidak pernah gunakan ini. Misalnya dia Rayan. Kenapa itu perlu ada upaya latih pasca kelahiran? Karena si ibu yang mengandung, yang melahirkan si bayi, 2, 3, 4 jam belum bisa memproduksi ASI. Belum bisa. Nanti 2, 3 jam sesudah kelahiran, baru ada produksi ASI dari si bayi. Nah, 2, 3 jam itulah si bayi kehausan. Dan di saat itulah Islam datang ajarkan tahnik. Itulah makanan manis pertama yang dirasakan di muka bumi. Yaitu kurma yang Allah berkahi, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran salah satu tanaman. Kedua, dengan ditahnik seperti itu, maka otot rahang si bayi ini akan menjadi kuat. Kenapa harus kuat? Karena air susu ibu yang pertama keluar, itu kuning dan kental, agak sulit untuk keluar. Maka perlu ada sedotan yang kuat, karena dia mengandung zat kolostrum. Apa itu zat kolostrum? Zat kekebalan tubuh yang Allah berikan sesudah kelahiran. Karena pada waktu si bayi dalam rahim, dia dilindungi oleh air ketuban. Sehingga sulit mendapatkan bakteri dan sebagainya. Setiap masuk ke air ketuban, mati. Dapat disadar oleh. Tapi setelah dia 9 bulan, 10 hari lahir, tidak ada lagi perlindungan itu. Proteksi Allah tidak ada. Maka melalui ibunya lah Allah berikan proteksi. Jadi air susu ibu yang pertama, kuning dan kental, wajib dihabiskan oleh si bayi. Sehingga yang ada, yaitu tinggal air susu biasa. Oke? Dengan dia mengisap itu, maka dia telah diimunisasi oleh Allah melalui zat kolostrum yang ada di ASI sang ibu. Subhanallah. Kalau orang tua dulunya dong buang, dia bilang kotor. Karena kesiannya sekolah kan, patah-patah pensil orang. Kalau sekarang sudah modern, semua tinggal halodoc ada. Google tanya, apa AI ini sekarang ini sudah tinggal ditanya, nanti dia mau bilang semua. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga tadi apa? Yang pertama tadi proses maksudnya itu dibolehkan nggak, maksudnya belum akikah tapi sudah kurban. Ya, iya, saya kesana lagi. Jadi Nabi mengatakan di situ gulam, berarti yang belum lahir. Jadi hari ke-7. Ternyata belum ada uang, tambah 7 hari. Sampai hari 14. Ternyata juga belum dapat uang, ada uang tapi belum cukup. Ya, misalnya tambah lagi 7 hari, jadi hari ke-21. Hari ke-21 juga ternyata tidak ada uang. Maka kata ulama sesuai dengan bunyi hadis tersebut, maka tunggu sampai si anak, sampai si orang tua ada kemampuan sebelum anak itu akil balik. Kalau itu anak itu sudah akil balik dan belum ada juga kemampuan, maka terlepas hukum sunnah bagi orang tua untuk akikah anaknya. Oke? Nah, kalau sudah terlepas seperti itu, maka orang tua dianjurkan memberitahukan kepada si anak bahwa dirimu belum diakikah karena orang tua tidak mampu. Bila suatu kelak nanti si anak punya kemampuan karena sudah bekerja, sudah dewasa, maka tidak mengapa dan dibolehkan dia berakikah untuk dirinya. Sebagaimana Nabi usia 40 tahun baru Nabi akikah dirinya sendiri. Bisa dipaham? Ustaz, kalau misalnya orang tua sudah tidak mampu, kalau kita sudah dewasa, kok mati semua? Bagaimana? Ingat Pak, anak yang miskram, ini perlu ditahu ya. Usia kandungan 120 hari, itu Allah berikan ruh kepada si bayi. Berarti si bayi pernah hidup. Nanti kemudian pada usia 3 bulan lebih ya, kan kalau dia 120 hari berapa bulan? 4 bulan ya. 4 bulan itu sudah ada ruh Pak. Ternyata di bulan masuk ke bulan ke-5,
ya karena faktor capek, faktor ini dan sebagainya, keguguran. Katakanlah seperti itu ya. Maka tetap sunnah muakkadah berlaku bagi si bayi untuk diakikah. Malah rugi kalau orang tidak akikah. Kenapa? Karena bayi yang lahir itu di hadapan Allah adalah bagaikan malaikat. Mereka itulah yang akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil mahsyar. Tapi kalau tidak diakikah, kata Nabi, rahina, tergadai. Allah bilang, tunggu dulu, kau belum ditebus oleh ayah ibumu. Syafaatmu belum bisa untuk orang tuamu. Jadi akikah sunnah muakkadah, tapi bila dia berkaitan dengan pengadilan yaumil mahsyar, itu sangat menolong. Bisa dipahami ini? Pertanyaan yang pertama sudah terjawab, kedua sudah, yang ketiga tadi? Mengenai itu yang kepala tadi kemudian Ya. Semua bagian dari dia punya gigi sampai DP ekor. Oke? Tidak boleh dikomersilkan. Kalau sudah orang potong, terus ambil DP kepala dan ekor dan DP kaki. Tidak boleh begitu. Harus sepersetujuan yang kurban. Intinya kok sebenarnya ar-ridha bir-ridha. Yang berkurban rela, yang menerima juga minta untuk direlakan. Tapi kalau menentukan sendiri itu DP nama bukan rela, pemaksaan. Boleh? Cukup? Iya. Oh, satu lagi Kak. Boleh. Mohon maaf. Iya. Tadi sudah dibicarakan atau belum sebelum saya datang. Misalkan begini, dari pembagian kurban itu kan ada yang ini dibagi untuk sepertiga kan berkurban, sepertiga berkurban, ada juga yang untuk dibagi ke masyarakat. Nah, misalkan tadi kan Ustaz mengatakan, oh dia mengambil bagiannya, dia memberikan kepada keluarganya. Nah, misalkan dari 7 orang, dia mengambil 7 kantong. 7 kantong misalkan. Per orang. Per orang. Dikalikan misalkan 7 kali 7 udah 49. Nah, misalkan dari sapi itu. Masih ada tersisa. Iya, masih tersisa. Manakah lebih afdol? Dia mengambil 7 bagian diberikan keluarganya, tapi takutnya mengurangi jatah yang kita memberikan ke masyarakat. Tidak. Jadi begini, sepertiga itu adalah kebolehan, bukan hak. Bedakan ya, boleh dan hak. Artinya kebolehan bagi orang yang berkurban untuk mengambil bagiannya. Bukan berarti hak, oh kita pe hak, kita pe nama. Oh itu kan begitu. Bedakan itu. Nah kalau dia sudah mengambil bagiannya, tentu dia punya niat. Untuk dimakan sendiri boleh. Tapi yang pasti, kelebihan yang ada dari apa yang dia kurbankan, itulah yang akan diatur sebagai sedekah kepada fuqara wal masakin. Tapi ada lagi orang mengambil sepertiga dengan niat, kita mau kasih ke tepi keluarga, kita cuma mau ambil 1 kantong. Yang 6 kantong kita mau bagi tepi kerabat yang susah. Nah, itu yang paling afdal. Bukan berarti itu yang bagi panitia tidak afdal. Afdal. Tapi dia mengutamakan sesuai sunnah. Sesuai perintah Al-Quran, yaitu memberi dulu kepada kaum kerabat yang susah, baru kemudian memberi kepada fuqara. Karena ayat berbunyi begitu. Wal jari dzil qurba wal yatama. Dan tetangga-tetanggamu yang punya hubungan kerabat, kemudian anak-anak yatim. Bayangkan anak yatim nomor 2. Wal masakin. Kemudian orang miskin. Bisa dipahami ini? Jadi, artinya sampaikan dulu. Makanya sebelum bikin kurban, ya, ada rapat dulu. Semua orang ingin ada kebaikan. Tapi kadang-kadang terjadi persepsi yang keliru karena salah pengaturan. Nah, salah pengaturan ini bisa berasal dari ketidaktahuan atau bisa juga dari miskomunikasi. Ya kan begitu. Kalau ada pengetahuan seperti ini, duduk kita di majlis, walaupun cuma 1 jam, banyak hal yang kita dapati. Nah, berarti dari pemahaman ini akan lahir cara yang lebih baik, cara untuk lebih mendapatkan afdalnya menurut agama, yang pada akhirnya yang berkurban makin tumbuh rasa kepercayaan kepada pengurus. Ini kan akhir endingnya, segala sesuatu yang berawal dengan baik, maka dia akan berakhir dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Begitu. Boleh? Sudah 2 kali azan. Jam berapakah sholat? Sudah waktunya kah? Ya? 11.39. Oh belum. Lagi 9 menit kah? 10 menit. Jam mati. Pantas dari tadi kita lihat dari tadinya berubah. Oh lambat. Sudah waktunya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang Allah muliakan, yang dirahmati Allah,
Barangkali cukup apa yang kita dapati pada hari ini yang berkaitan dengan kurban dan hukum-hukum kurban dan sebagainya. Semoga Allah memberikan kita kemampuan dalam memahami syariat agama Allah. Allah berikan kita kemampuan rezeki sehingga kita bisa berkurban sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Demikianlah harapan dan doa kami. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.